erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi melalui ibadah online. Mungkin kita tidak bisa berjumpa secara fisik dan melakukan ibadah seperti biasa, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada dan Tuhan siap berfirman. Topik yang akan saya bagikan adalah hal yang sangat penting, yaitu saat teduh. Hal ini seringkali jarang dibahas karena orang menganggap bahwa topik ini kurang penting atau kurang wah. Saat teduh adalah hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kerohanian orang Kristen. Saat teduh jarang dibahas karena kadang-kadang orang menganggap saat teduh itu tidak perlu, atau beberapa orang bahkan tidak tertarik dengan saat teduh. Padahal saat teduh adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang Kristen. Karena kalau kita mengabaikan saat teduh, maka kerohanian kita lambat laun akan runtuh. Tidak ada orang yang kuat imannya tanpa dia mengenal Tuhan, tanpa dia memiliki waktu pribadi kepada Tuhan. Kalau kita ingin memiliki kerohanian yang kuat, maka kita harus meluangkan waktu. Kita harus mempunyai waktu-waktu untuk kita bersaat teduh, bersekutu dengan intim kepada Tuhan. Saat-saat ini adalah saat-saat yang paling tepat. Bahkan mungkin Tuhan izinkan pandemi ini terjadi supaya kita membangun hubungan kita kepada Tuhan lebih kuat lagi. Jadi sewaktu kita berada di dalam rumah, kita mungkin tidak dapat pergi kemana-mana. Kita bekerja dari rumah dan kita mempunyai banyak waktu lebih di dalam keseharian kita. Saat-saat inilah saat yang paling tepat untuk kita membangun hubungan pribadi kita dan kita membangun saat teduh kita. Orang bisa jatuh ke dalam dosa tidak secara mendadak. Seringkali orang bisa jatuh dalam dosa itu karena dia sudah rapuh saat teduhnya. Waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan sudah berkurang doanya. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh begitu saja tanpa ada gejala. Saya percaya bahwa gejalanya adalah dia kurang doa, dia kurang mempunyai waktu dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan? Saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita mengerti apakah saat teduh itu. Yang pertama, saat teduh adalah waktu yang kita luangkan secara tetap dan teratur untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Tuhan kan bisa kita temui kapan saja. Kita bisa berdoa kapan saja dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan, disiplin rohani adalah akar daripada kekuatan kerohanian kita. Kalau kita tidak mempunyai disiplin rohani, maka kerohanian kita tidak akan bertambah kuat, tidak akan bertambah baik. Kita tidak akan bertambah dewasa tanpa adanya disiplin kerohanian kita. Oleh sebab itu, saya mau mengajak saudara untuk mempunyai waktu pribadi yang rutin, yang tidak bisa diganggu-gugat, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing. Mari saya mengajak saudara mengambil keputusan supaya kerohanian kita bisa bertumbuh, supaya kerohanian kita semakin kuat. Di waktu-waktu yang tidak mudah ini, di masa-masa sulit ini, kita percaya bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, landasan iman kita. Kita tidak dapat mempunyai iman yang kuat kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Ambillah keputusan supaya saudara, Bapak, Ibu bisa mempunyai waktu pribadi yang intim, yang rutin dengan Tuhan. Yang kedua, saat teduh adalah waktu di mana kita membina dan memperdalam pengenalan kita akan Allah dan membiarkan atau mengizinkan Tuhan menyatakan kehendaknya atas hidup kita. Bagaimana kita dapat mengenal Allah kita kalau kita tidak pernah meluangkan waktu bersama-sama dengan Allah?
Misalnya dengan anak atau dengan istri kita atau dengan suami. Kualitas relationship kita itu ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam persekutuan kita bersama anak, bersama istri atau dengan suami. Begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak memiliki waktu yang rutin, kita tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi kekuatan itu bersumber dari pengenalan kita kepada Allah. Kita akan tetap kuat, kita akan mempunyai kekuatan iman kalau kita memiliki pengenalan akan Allah. Pada waktu kita dihempas oleh badai percobaan, badai masalah, waktu kita memiliki iman yang kuat karena kita mengenal Allah, maka kita mempunyai dasar, kita mempunyai fondasi yang kokoh. Saya katakan tadi, seringkali orang jatuh bukan karena dia tiba-tiba jatuh, tetapi saat teduhnya atau doanya atau firmannya berkurang. Sewaktu doanya berkurang, maka perspektif hidupnya akan mulai teralihkan. Dia akan mulai terombang-ambing oleh perkataan-perkataan dari kiri atau kanan. Sewaktu ada orang berbicara A, maka dia akan turut A. Sewaktu orang berbicara B, dia akan turut B. Nah, kalau saya gambarkan sebagai bangunan yang sedang terkena gempa. Gempa itu menggoyangkan ke kanan dan ke kiri. Satu saat bangunan itu akan runtuh. Satu saat bangunan itu akan hancur. Begitu juga kehidupan kita. Sewaktu kita digoyang ke kanan dan ke kiri, kalau kita tidak mempunyai kekuatan, kita akan runtuh satu saat. Saat teduh adalah satu akar, suatu fondasi yang terus mendalam dalam kehidupan kerohanian kita. Semakin dalam akar kita, semakin dalam fondasi kita dalam Tuhan, itu juga akan mempengaruhi semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita kokoh dalam iman kita. Dan itu dimulai dari saat teduh, dimulai dari pembacaan firman dan doa kita. Saya mengajak saudara untuk memulai dengan hal-hal yang sederhana, dengan waktu yang mungkin kita mulai dengan waktu yang singkat, tetapi dengan berjalannya waktu kita menambahkan waktu kita dalam bersaat teduh. Kalau kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita, maka kita harus memberi makan kerohanian kita. Dari mana kerohanian kita dapat bertumbuh dan semakin kuat? Yaitu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Pertumbuhan kerohanian kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa menggantungkan kepada orang lain, tetapi adalah tanggung jawab kita untuk memberi diri kita, untuk memberi kehidupan kerohanian kita makanan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Yang ketiga, saat teduh adalah waktu bicara kita kepada Allah dan Allah kepada kita. Berdoa itu bukan artinya kita datang kepada Tuhan lalu memberikan satu daftar panjang tentang permintaan kita kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan ini, kita minta Tuhan itu, dan kita mau Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Doa itu juga berarti kita tenang. Kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya dan belajar firman Tuhan. Kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya menuntut Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau, tetapi kita juga belajar mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang keempat, saat teduh adalah kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita, dan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, saya percaya Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara, tetapi melalui saat teduh ini kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan berfirman
melalui firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah bentuk paling nyata bahwa Allah berbicara pada kita. Untuk menguatkan iman kita, untuk kita dapat berakar dalam pengenalan akan Tuhan, disitulah pentingnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, kita dibukakan oleh kuasa Roh Kudus mengenai siapa Tuhan itu. Mari kita menghargai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah. Dikatakan sekali lagi, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Dikatakan janji Tuhan berikutnya adalah apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Saya rangkum lagi, apakah saat teduh itu? Yang pertama, saat teduh adalah waktu yang kita luangkan secara tetap dan teratur untuk kita dapat bersekutu dengan Allah. Yang kedua, saat teduh adalah waktu di mana kita membina dan memperdalam pengenalan kita akan Allah dan mengizinkan Dia menyatakan kehendak-Nya, kehendak Allah pada kita. Yang ketiga, saat teduh adalah waktu bicara kita kepada Allah dan Allah kepada kita. Yang keempat, saat teduh adalah waktu di mana kita bisa menyatakan pergumulan kita, dan kalau kita datang kepadanya, maka Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Berikutnya saya akan bahas bagian kedua, mengapa kita bersaat teduh. Tadi adalah definisi saat teduh, lalu yang bagian berikutnya adalah mengapa kita bersaat teduh. Yang pertama, kita bersaat teduh karena kita membutuhkan makanan rohani. Matius 4 ayat yang keempat dikatakan manusia bukan hidup dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan kita. Tidak ada orang yang mempunyai kerohanian yang kuat tanpa orang itu melakukan perenungan firman Tuhan. Dengan orang itu berhenti dari semua aktivitasnya dan dengan kemudian berdiam diri merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam doa kepada Tuhan. Karena disitulah sebenarnya sumber kekuatan kita. Mengapa kita bersaat teduh? Yang kedua, supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-9, kebanyakan orang mau hidup mengikuti kehendaknya sendiri. Tapi kalau kita mau kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa, kita harus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat menuruti apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan melihat mujizat akan terjadi. Contohnya, kalau kita disakiti orang, kehendak kita adalah kita marah. Mungkin kita akan membalas perbuatan yang tidak baik. Tetapi Tuhan ingin kita mengampuni. Tuhan ingin kita memaafkan. Sewaktu kita mengampuni orang tersebut, akibatnya timbul sukacita. Dan kalau kita belajar mengampuni, relasi yang hancur dapat dipulihkan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita bersaat teduh? Yaitu untuk memperkaya kehidupan kerohanian kita. Lukas 12 ayat yang ke-21, semakin kita bersaat teduh, kita diperkaya dalam wawasan kita. Firman Tuhan itu mengandung banyak janji. Firman Tuhan memberikan kita hikmat dalam berbagai macam sisi kehidupan. Misalnya, masalah relasi, masalah bisnis. Mungkin kita bertanya mengenai masalah membesarkan anak. Mungkin bagaimana masalah menghadapi musuh. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Kita bertanya, ada gak
bimbingan untuk bagaimana membina rumah tangga. Ada. Firman Tuhan sangat lengkap. Jadi banyak sisi dari firman Tuhan yang kita dapat pelajari, dan kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan melihat, maka Allah akan turun tangan, dan Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita seakan sedang membuat satu tempat di dalam hidup kita di mana Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu beracara dalam kehidupan kita. Mengapa kita bersaat teduh? Yang keempat, untuk mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan. Sudah banyak suara-suara yang kita dengar setiap hari. Dalam kehidupan kita banyak menerima informasi, kita banyak menerima berita. Di tengah kegaduhan dunia, di tengah kebisingan pandemik ini, suara siapa yang Anda pilih untuk Anda dengarkan? Apakah kita memilih untuk mendengarkan berita-berita negatif, atau kita memilih untuk mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan? Telinga rohani kita perlu dipertajam di tengah keadaan dunia ini. Pada waktu kita berdiam diri, kita berusaha untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan dapat berbicara melalui bisikan dalam hati. Yang terpenting, Tuhan berbicara melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan melalui nasihat orang lain, melalui hikmah, melalui cara-cara yang kita tidak batasi. Tetapi yang terpenting adalah kita bisa tenang, dan ketenangan itu bisa membawa kita akan pendengaran firman Tuhan. Mengapa kita bersaat teduh? Yang kelima, untuk meningkatkan disiplin ibadah kita. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mungkin saat teduh kita dimulai dengan hanya 5 menit. Tidak masalah, kita memulai dengan membaca firman Tuhan, kita memulai dengan berdoa, dan kita tingkatkan melalui waktu-waktu kita, misalnya menjadi 10 menit, lalu ditambah lagi. Yang penting bukan waktunya, tetapi disiplinnya. Disiplin akan menimbulkan kita kenikmatan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Kebahagiaan itu akan muncul setelah kita bersakit-sakit dahulu. Tetapi sewaktu kita berjumpa dengan Allah, ada sukacita yang besar. Disiplin akan membangun, melatih otot-otot iman kita. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin kokoh iman kita dalam Tuhan. Begitu kita mendengar suara-suara berita-berita yang negatif, kita akan tetap kuat, tidak mudah hanyut, tidak mudah goyang, tidak mudah terombang-ambingkan. Banyak orang tidak fokus, banyak orang mudah terombang-ambingkan. Kenapa? Karena tidak fokus, karena tidak mempunyai disiplin, karena tidak kuat. Tetapi sewaktu kita disiplin, kita semakin kuat, dan kita menerima janji Tuhan yang semakin meneguhkan kita. Mengapa kita bersaat teduh? Yang keenam, untuk mengubah cara berpikir kita untuk menjadi selaras dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Penting sekali hidup kita itu diprogram ulang menurut firman Tuhan. Karena sewaktu kita masih hidup dalam dosa, hidup kita ini penuh dengan kata-kata yang tidak benar. Sikap kita tidak benar, perbuatan kita tidak benar. Maka melalui firman Tuhan yang kita baca, akhirnya kita tahu bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana kita bersikap yang benar, bagaimana kita berkata-kata yang benar, bagaimana kita berperilaku yang benar.
firman Tuhan itu mengkoreksi kehidupan kita, mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Firman Tuhan mengajar bagaimana kita menjadi manusia yang baru dan terus diperbarui menuju kesempurnaan seperti Kristus. Pada waktu kita awal bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diubahkan, kita menjadi pribadi yang baru. Tetapi kita ini masih terperangkap dalam tubuh daging kita. Dan dikatakan daging itu lemah. Maka yang kita perlukan adalah kita diproses terus-menerus. Kita dipoles terus-menerus. Dan oleh apa kita diproses? Melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses mungkin terasa sakit, ya pasti. Dan sewaktu kita diproses dan kita mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sewaktu kita menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas yang terutama dalam kehidupan kita, maka semakin hari kita memancarkan kemuliaan Kristus. Tidak ada orang yang hidupnya menjadi seperti Kristus tanpa dia diproses oleh firman Tuhan. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang praktis, merupakan saran bagaimana kita bersaat teduh. Yang pertama, bacalah Alkitab, firman Tuhan kita baca setiap hari. Mungkin saudara bertanya, saya mau membaca firman Tuhan, tetapi mulai dari mana? Ada beberapa saran. Yang pertama, Anda bisa menggunakan alat bantu. Anda bisa membeli buku-buku renungan harian atau mendownload aplikasi yang ada di smartphone saudara. Ada banyak renungan harian yang ditawarkan. Yang kedua, saya menyarankan untuk saudara membaca firman Tuhan secara berurutan. Miliki satu target. Setiap hari Anda membaca berapa banyak ayat atau beberapa pasal. Tapi yang terutama adalah disiplin. Kalau bisa saudara memulai dengan Kejadian, kalau mungkin agak sulit Anda mulai dengan kitab Mazmur. Tapi saya juga sarankan untuk membaca paralel, membaca Perjanjian Baru, yaitu Matius. Mungkin saat-saat Anda bertemu ayat-ayat yang sulit, Anda akan bertanya artinya apa? Mungkin ada kebingungan, mungkin ada pertanyaan. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menerangi dan memberikan hikmah. Tetapi yang terutama adalah disiplin. Bagaimana kita memiliki waktu-waktu yang konstan dan rutin membaca firman Tuhan. Mungkin sedikit awalnya, tetapi kalau kita lakukan secara rutin, maka setiap hari kita akan memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan. Yang kedua, tetapkan waktu yang teratur dalam kita membaca firman Tuhan. Saya menyarankan Anda memilih waktu yang tepat untuk membaca firman Tuhan. Ada beberapa dari saudara mungkin nyaman di pagi hari. Mungkin ada yang memilih siang hari. Atau ada yang memilih untuk bersaat teduh pada malam hari. Yang terpenting adalah kita menetapkan waktu dan kita belajar fokus dan disiplin membaca firman Tuhan. Waktu kita berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur akan membangkitkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya menyarankan Anda untuk memiliki tempat tertentu. Hanya saran praktis, karena tempat mungkin dapat berpengaruh untuk kita dapat fokus. Tempat yang nyaman, tempat yang spesifik akan membawa kita jauh dari gangguan atau kebisingan. Saudara bisa fokus untuk
untuk bersaat teduh memiliki waktu dengan Tuhan, hanya untuk menghindari gangguan-gangguan. Lalu yang keempat, siapkan catatan, buku, pensil, atau ballpoint. Yang kelima, saya sarankan untuk saudara mencatat saat teduh saudara dalam buku catatan tadi. Apa saja yang dicatat? Yang pertama, catat pesan Tuhan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan yang saudara baca. Misalnya, saudara dapat pesan Tuhan mengenai jangan khawatir. Saudara catat, dan waktu saudara membacanya, saudara mendapatkan kekuatan. Yang kedua, catat janji Tuhan yang saudara dapatkan dari perenungan firman Tuhan hari ini. Kalau ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan, saudara bisa simpan di dalam catatan saudara, dan itu bisa menjadi kekuatan sewaktu Anda membaca. Yang ketiga, catat perintah yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Mungkin Tuhan mengingatkan dan Tuhan memerintahkan kita, contohnya Tuhan memerintahkan saudara untuk mengampuni orang yang melakukan hal-hal yang buruk terhadap saudara. Saudara catat perintah Tuhan tadi, dan bukan hanya dicatat, saudara taat. Karena saya percaya bahwa di balik ketaatan ada mujizat, ada berkat. Saudara, ini adalah hal-hal praktis yang saya bisa sarankan untuk kita dapat bersaat teduh. Ini adalah hal yang sederhana, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan rohani saudara. Kita harus memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya kita bisa terus berakar, kita terus tumbuh, dan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita membangun mezbah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, dan kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya renungan singkat hari ini membuat kita semakin kuat, kita semakin mengenal, dan kita semakin bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 puji Tuhan. Sesuatu yang baru pagi dan siang hari ini kita sama dapatkan. Moga kiranya saudara semua bisa mencerna dan mendapatkan pengertian-pengertian ini, pelajaran kebenaran firman Allah. Bukan hanya sekedar ayat. Mungkin ada yang bisa menghafal dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Tetapi praktek kesehariannya saudara, ini yang kita dapatkan pada pagi dan siang hari ini. Moga kiranya dengan ayat-ayat, dengan petunjuk-petunjuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya saudara, saudara bisa ikuti tahapan-tahapan itu. Yakinlah kalau hal ini bukan kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan untuk membangun kita sekalian melalui saat teduh. Renungkan, singkat, tidak jadi soal. 5 menit, besok pasti 10 menit. Waktu saudara sudah mendapatkan kesukaan 10 menit, 1 jam itu akan cepat sekali berjalan. Sementara firman Tuhan yang tadi kita sudah dapatkan, saudara bisa praktekkan mulai nanti malam. Saudara bisa ambil dari kitab Mazmur, atau saudara bisa ambil dari Injil Perjanjian Baru, dari Injil, 4 Injil, perlahan-perlahan saudara renungkan. Pasti ada berkat, pasti ada rema, pasti ada kekuatan, pasti ada iman yang saudara dapat. Karena sekali lagi bukan kebetulan. Adalah rencana Tuhan buat kita semua. Adalah kebaikan Tuhan buat kita semua. Untuk kita bangun bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua mendapatkan berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat yang indah pada pagi hari ini. Engkau telah mengirimkan, Engkau telah sampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus
tanamkan dalam hati kami. Sehingga kami boleh belajar menjadi murid-Mu yang baik. Saat kami belajar, kami boleh mendapatkan iman yang teguh. Saat iman kami bertumbuh Tuhan, kami dapat hadapi segala permasalahan. Dan iman itu yang membawa kami untuk hidup lebih dekat lagi kepada-Mu. Iman itu yang berserah penuh ke dalam tangan kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan memberkati akan hamba-Mu Elvin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan pakai keluarga anak-Mu ini Tuhan, walaupun jauh ada di Surabaya, kami percaya sekolah dari Tuhan sendiri yang akan terus membimbing kami, membimbing Elvin, membimbing kami semua yang ada di Jakarta, yang ada di BSD. Terima kasih Tuhan, memberkati kesehatan keluarga, memberkati pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, begitu juga kita ingat untuk gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di BSD dan Safila yang sedang berjalan. Tuhan Yesus, kami mohonkan pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan sepenuh-penuhnya untuk gereja Tuhan, untuk kegiatan Safila, begitu juga untuk seluruh umat-Mu sidang jemaat Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Beberapa kami telah terima donatur-donatur dan biar kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu seperti Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengajar kami, yang selalu membimbing kami, mengingatkan kami, yang selalu membangkitkan dan menumbuhkan iman kami masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kini saudara sekalian, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sedikit pun waktu kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Berkat dari Allah Bapa tercurah di atas kehidupan kami sekalian. Berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Begitu juga kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terimakan segala berkat ini. Haleluya. Haleluya. Amin.